Bu, Bu Regina dan ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, kita teruskan lagi pengajaran mengenai Roh Kudus di hari ini dari tulisannya Jackie Philip. Hari ini mengenai reaksi yang berbeda tergantung pada pentingnya inspirasi tersebut. Untuk mengetahui bagaimana bereaksi terhadap apa yang kita anggap sebagai inspirasi ilahi, kita juga perlu mempertimbangkan aspek yang belum dibahas, yaitu objek inspirasi ini dan pentingnya relatifnya. Tuhan mungkin menginspirasi kita untuk membagikan semua harta benda kita kepada orang miskin dan pergi tinggal di padang gurun, meniru Santo Antonius Agung, dan dia mungkin menginspirasi kita tentang hal-hal terkecil sekalipun, seperti dalam contoh yang baru saja diberikan. Sekarang, seperti yang telah dikatakan, sangat penting untuk melakukan yang terbaik agar tidak mengabaikan satupun inspirasi Tuhan. Sesuatu yang tampak tidak penting bagi kita mungkin lebih penting daripada yang kita bayangkan. Penulis sendiri menulis hal ini, dia ingat pada suatu hari ketika ia sedang berkhotbah dalam sebuah retreat. Ia berjuang keras untuk tidak menuruti dorongan batin yang menyarankan agar ia mengajak para peserta sambil berdoa rosario untuk menghormati salib yang telah didirikan dan dihiasi bunga oleh beberapa anak. Dia berkata pada diri sendiri, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ini bukan saat yang tepat untuk itu. Dan seterusnya. Tetapi akhirnya dia menurutinya. Selama proses penghormatan tersebut, salah satu orang di sana sembuh dan masalah tulang belakang yang serius itu telah disembuhkan saat mereka berdoa bersama rosario. Jadi berarti akhirnya dia menuruti pesan yang dia terima saat itu untuk berdoa rosario sambil menghormati salib yang telah disiapkan saat itu. Jadi ini salah satu yang dia tuliskan. Kemudian lanjut lagi, lebih jauh lagi, satu tindakan kecil, ketaatan kepada Tuhan terkadang dapat menyebabkan kita membuat kemajuan spiritual yang lebih besar daripada upaya bertahun-tahun menurut rencana kita sendiri. Kesetiaan pada rahmat kecil akan mendatangkan rahmat yang lebih besar. Meskipun demikian, jelas juga bahwa kita harus memperlakukan inspirasi secara berbeda tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikatakan Santo Franciscus de Sales, Anda tidak menghitung uang receh dengan cara yang sama seperti Anda menghitung batangan emas. Yang terakhir harus ditimbang dengan hati-hati dan akurat. Sedangkan untuk yang pertama, uang receh akan bodoh jika menghabiskan terlalu banyak waktu dan perhatian untuk itu. Jadi marilah kita perhatikan bahwa banyak gerakan Roh Kudus dalam arti tertentu tidak memerlukan pertimbangan sama sekali. Seringkali itu adalah masalah gerakan batin
yang membantu kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam keadaan apapun. Misalnya, mungkin kita merasa kesal terhadap seseorang dan kita merasa tergerak untuk memaafkannya. Atau sudah waktunya untuk pergi ke misa dan kita tergoda untuk terus mengerjakan pekerjaan mendesak yang akan membuat kita terlambat. Dan kita merasakan dorongan yang menggerakkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu apa adanya dan pergi ke misa. Jadi contoh-contoh kecil ini itu adalah suatu gerakan dari Roh Kudus menandahkan kita untuk memperhatikan hal-hal kecil yang telah diberikan untuk kita perhatikan dalam setiap tindakan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti dorongan-dorongan itu, karena jelas itu adalah dorongan yang baik. Sama seperti iblis menggoda kita setiap waktu, demikian juga Roh Kudus dalam arti sebaliknya mengajak kita, menggerakkan kita, dan membangkitkan kita secara batinnya agar lebih mudah bagi kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dari kita. Dan tidak diragukan lagi, Dia akan melakukan ini lebih sering lagi jika kita lebih memperhatikan dan taat pada dorongan-dorongannya. Berikut adalah yang dikatakan oleh Santo Franciscus de Sales. Tanpa inspirasi, jiwa kita akan menjalani kehidupan yang malas, lamban, dan tidak bermanfaat. Tetapi dengan menerima sinar inspirasi Allah, kita merasakan cahaya yang bercampur dengan panas, yang menghidupkan, yang menerangi pemahaman kita, dan yang membangkitkan dan menghidupkan kehendak kita, memberikannya kekuatan untuk menghendaki dan mewujudkan kebaikan yang diperlukan untuk keselamatan abadi. Terkadang datang kepada kita sebuah saran untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang bukan bagian dari rutinitas kegiatan kita yang biasa, tetapi tidak terlalu penting. Jadi beberapa contoh telah dibahas. Tuhan kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan amal, pelayanan, doa, sejenak, pengorbanan kecil, kerendahan hati, dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, kita harus segera mengevaluasi ide tersebut. Apakah sungguh itu berasal dari Roh Kudus atau bukan? Jadi kita harus perhatikan hal-hal kecil yang tergerak dalam hati kita setiap waktu, karena Roh Kudus hadir dalam diri kita setiap waktu kita bisa mendengar dan berbicara padanya. Saya kira untuk hari ini kita sampai sini, besok kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada bulan sekarang, selalu dan Panjang segala abad. Amin. Amin.